Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini buka masker. Jangan jangan. Dialog MK. Hari ini kita pertemuan mata kuliah teori pemerintahan. Di absen sudah jalan? Sudah. Jalan. Enak ya kuliah ini offline? Enak. Nah ya, susah mau kuliah online tuh. Kadang bingung dia, bapak itu bingung ngasih materi di online tuh. Jadi kita hari ini pertemuan teori pemerintahan ngaku Rama Saleh next di prodi programnya dari ilmu pemerintahan kelas B31 ya. Iya. B31 mata kuliah teori pemerintahan, jam kuliah 3 SKS atau 150 menit. Kode 0 next. Nah, apa yang dimaksud dengan teori pemerintahan? Jadi ini kita lihat, kita bagi dulu apa itu teori. Teori itu adalah cara mendapatkan dan aturan melakukan sesuatu. Teori memiliki fungsi sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah. Maksudnya apa teori? Maksudnya ilmu apa? Ilmu pemerintahan. Teori itu, jadi teori itu adalah suatu pendapat dan aturan yang dibikin oleh seseorang yang paham, yang mengerti, yang jelas dan ilmiah. Kalau kita ngomong itu bukan teori namanya, nganar juga. Kita tidak paham dengan apa yang kita sampaikan, tapi kita bicara seolah-olah tahu. Nah itu dianggap orang nganar. Siapa yang bisa membuat teori ini? Ini adalah orang-orang yang dianggap ahli, orang-orang yang dianggap mampu, orang-orang yang punya ilmu. Siapa? Ya mereka yang sudah memahami tentang apa yang akan disampaikan. Kalau ini kebetulan teori pemerintahan. Jadi orang-orang yang paham tentang pemerintahan, orang-orang yang punya ilmu tentang pemerintahan, mereka yang bisa menyatukan sebuah teori. Kalau kita baru masuk kuliah, nak nyampaikan teori pemerintahan, kan tidak nyambung. Nah, inilah yang dipakai dalam setiap ilmu yang disampaikan. Apa yang dimaksud pemerintahan? Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah yang punya kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Pemerintahan ini sebuah organisasi atau wadah, cak mangkok, wadah. Di dalam ini ada isi. Wadah ini ada isi, bukan sekedar wadah saja. Jadi pemerintahan ada yang nampung. Seperti negara kita Indonesia, kita ini ibaratkan sebuah mangkok. Ini isinya di dalam mangkok. Kalau sudah di luar mangkok bukan lagi pemerintahan Indonesia, sudah negara-negara tetangga. Itu ya wadah daripada pemerintahan ini. Next. Balik lagi. Nah ini menurut ahli. Pemerintahan menurut ahli, menurut Rosenthal, pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Pemerintahnya ada ilmunya, bukan sekedar penyebutan pemerintahan, tapi harus dipelajari. Bapak kemarin ngambil S2 ilmu pemerintahan di Unila kemarin kan, itu ada ilmunya, dipelajari, bukan sekedar kita duduk di pemerintahan, berjalan dengan apa adanya, menjalankan kepemimpinan tidak, tapi ada yang dipelajari, ada teori yang dipakai. Nah teori ini, ilmu ini asik kalau dipelajari, makanya dianggap sebuah seni. Seni itu kan kita paham, kita lakukan, dan kita menikmati apa yang kita lakukan itu. Itu menurut Rosenthal. Nah sedangkan ilmu pemerintahan menurut Graha
ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Jadi ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan atau melindungi kebutuhan tuntutan tiap-tiap orang. Ini yang menurut Graha. Next. Dalam kata dasar, perintah paling sedikit ada 4 unsur yang penting terkandung, yaitu sebagai berikut. Jadi perintah kita ini ilmu pemerintahan. Asal kata dari pemerintahan itu adalah perintah. Yang memberikan perintah itu pemerintah. Yang menerima perintah adalah rakyat. Nah, ini ada 4 unsur terkandung. Nah, ini pertama, ada 2 pihak yang terlibat. Jadi kalau kita merintah, pemerintah yang merintah, kalau rakyatnya tidak taati, itu sama dengan bohong. Ataupun ada rakyat tidak taati pemerintah, ini juga tidak masuk karena tidak taati yang mengatur. Ini perintah. Kedua, pihak pertama yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah. Ini yang Bapak sebutkan tadi. Pihak pertama pemerintah, pihak kedua disebut rakyat. Ketiga, antara kedua pihak tersebut ada hubungan saling keterkaitan, pemerintah dengan rakyat. Tapi dalam wadah tadi, kalau di luar wadah itu tidak bisa memberikan perintah. Pemerintah tidak bisa memberikan perintah kepada rakyat luar yang di luar wadah tadi. Maka yang bisa dirangkum, yang bisa diberikan perintah itu adalah orang-orang ataupun rakyat yang ada di dalam wadah tadi. Next. Unsur terbentuknya negara. Pertama, rakyat. Ini unsur terbentuknya sebuah negara. Indonesia menjadi sebuah negara ketika ada rakyatnya. Rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai provinsi kemarin itu kan, itu awal daripada terbentuknya sebuah pemerintahan. Wilayah, apakah ada wilayah kita kemarin? Ada. Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, sampai ke Papua. Ini harus ada wilayah. Ini yang jadi permasalahan ketika Israel mengaku sebagai sebuah negara. Ada paham tak? Kenapa? Sampai sekarang Israel tidak diakui sebagai negara oleh beberapa negara. Karena ada wilayah. Kan tidak ada wilayah. Wilayah itu wilayah Palestina. Dan dianggap Israel mencaplok wilayah Palestina. Oleh karena itulah sampai sekarang Israel ini tidak jelas. Tapi ada kepentingan dari beberapa negara yang menganggap Israel itu adalah sebuah negara. Padahal awalnya orang-orang Israel itu adalah orang-orang pengungsi yang mengungsi ke Palestina, yang diterima di Palestina. Ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Ini yang dibuat ketika terjadinya 17 Agustus 1945. Kita belum ada pemerintahan pada waktu itu. 17 Agustus 1945 kita memproklamirkan diri sebagai sebuah negara, dan tanggal 18 kita bersiap untuk membuat undang-undang dasar. Itu sebagai acuan sebagai sebuah negara pemerintahan berdaulat. Jadi yang namanya pemerintahan berdaulat itu ada aturan, ada hukum, ada kebijakan, dan ada hal-hal lain yang bisa mengatur rakyatnya. Jadi tanggal 18 kita membuat Undang-Undang Dasar 1945, BPUPKI, termasuk juga terbentuknya dasar negara yaitu Pancasila pada waktu itu.
Keempat, pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain. Contoh, Papua sampai sekarang karena negara luar tidak ada yang mengakui Papua itu adalah sebuah negara. Papua itu adalah bagian daripada Indonesia. Jadi sampai kapanpun Papua bukan sebuah negara, tapi Papua adalah bagian daripada Indonesia. Secara de facto apa? Bukan apa secara de facto? Hukum secara de jure. Ya. Secara de facto pengakuan awal dari negara lain bahwa itu adalah sebuah negara. Nah, mungkin kejadian sama Israel itu secara de facto ada beberapa negara mengakui bahwa Israel adalah sebuah negara, tapi secara de jure sampai sekarang Israel dianggap belum ada karena wilayahnya sendiri tidak ada. Next, fungsi dari negara yaitu untuk mengatur kehidupan yang ada dalam seluruh wilayah negara untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi dari sebuah negara untuk mengatur. Wadah ini kalau tidak diatur, dia bisa kemana-mana, dia bisa melebar kemana-mana, keluar kemana-mana. Itulah tujuan daripada negara, fungsi dari negara. Negara yang mengatur jangan sampai terjadinya riak, terjadinya gelombang, terjadinya kerusuhan di dalam wadah ini, agar wadah ini tetap dan tidak goyah. Wadah ini yang dipertahankan oleh negara. Negara juga berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan rakyat, membentuk pertahanan, dan menegakkan keadilan. Tadi kita sudah bahas menjaga ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan rakyat, membentuk pertahanan. Apa maksudnya membentuk pertahanan? Membentuk pertahanan ini, tugas negara adalah agar jangan sampai wadah ini menjadi pecah, agar jangan sampai wadah ini menjadi hancur. Inilah tugas daripada negara. Pecahnya dari mana? Hancurnya dari mana? Bisa dari dalam maupun dari luar. Siapa yang dari dalam? Rakyat itu sendiri. Adanya kerusuhan, adanya hal-hal seperti revolusi segala macam, itu bisa menghancurkan dari dalam. Dari luar, siapa dari luar? Negara lain. Negara lain bisa menghancurkan sebuah negara. Oleh karena itulah kita mempersiapkan, pemerintah mempersiapkan atau mempertahankan dengan membentuk pertahanan. Pertahanannya dari masyarakat sendiri, dari rakyat sendiri, maupun dari alat-alat pertahanan yang dibuat. Next. Ini menurut Adam Smith. Jadi teori menurut Adam Smith 1976, pemerintah suatu negara mempunyai 3 fungsi pokok. Pertama, memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri. Ayo, apa? Tadi kita sudah bahas keamanan dan pertahanan dalam negeri. Itu kan fungsi daripada tugas menurut Adam Smith. Fungsi pokoknya keamanan dan pertahanan, apa maksudnya? Sudah kita bahas tadi bahwa pemerintah menjaga wadah tadi, mangkok tadi, jangan sampai terjadinya kerusakan di dalam wadah itu sendiri. Maka pemerintah
memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri. Kedua, menyelenggarakan peradilan. Saya tahu menyelenggarakan peradilan. Pemerintah menyelenggarakan peradilan. Tahu nggak? Badan hukum. Ya, dan hukum. Ya. Lagi-lagi kembali ke tugas daripada pemerintah itu sendiri, yaitu mempertahankan wilayahnya, mempertahankan kedaulatannya, mempertahankan jangan sampai terjadi perpecahan di dalam. Tugas pemerintah membentuk peradilan, pemerintah membentuk apa lagi? Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, apa lagi? Pengadilan agama. Tujuannya untuk apa? Menegakkan peradilan. Menegakkan keadilan. Apa lagi? Tujuannya menegakkan keadilan. Gunanya apa? Gunanya apa menegakkan keadilan ini? Supaya tertib. Apa? Supaya tertib. Supaya tertib. Supaya tidak ada keributan atau kerusuhan. Supaya tidak ada keributan. Bagi Tidak adanya cemburu sosial. cemburuan sosial. Ada lagi. Iya. Menyelenggarakan peradilan. Pemerintah harus duduk sebagai penengah bagi masyarakatnya. Harus duduk sebagai pemerintah, tukang perintah yang jangan sampai terjadi kekacauan di bawah. Jadi kalau peradilan tidak ada, masyarakat bisa menjadi kacau. Masyarakat disiapkan peradilan. Ketika ada permasalahan, pemerintah menyiapkan keadilan itu sendiri. Jadi kita kalau ada masalah, kita pun bisa ke peradilan. Gunanya agar jangan sampai terjadi perpecahan atau agar jangan sampai keadilan tidak dianggap di negara. Tapi ini butuh proses untuk peradilan ini sendiri. Karena semakin peradilan yang kita pakai sekarang ini, sampai sekarang masih banyak hukum Belanda yang dipakai. Sedangkan sekarang sudah 350 tahun lebih hukum dan negara dari Belanda itu sendiri. Jadi semakin lama semakin diperbaiki, dan mudah-mudahan pemerintah bisa memahami keinginan masyarakatnya. 3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Apa maksudnya nih? Menyediakan pelayanan. Pelayanan? Seperti saat pembuatan KTP kan, Ah, disediakan oleh pemerintah. Ada lagi? Seperti misalnya KIP yang ada di negeri. Itu beasiswa yang ada di negeri mungkin belum ada di swasta. Lagi? Jadi menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta ini lebih untuk kesejahteraan masyarakat. Contoh, ketika kita kekurangan beras, maka mau tidak mau pemerintah akan mengimpor beras itu sendiri dari negara lain. Tujuannya untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Kesejahteraan rakyat. Rakyat bisa terjamin, rakyat bisa makan, rakyat bisa mendapatkan beras yang layak. Jadi pemerintah menjamin kesejahteraan rakyat. Banyak yang kita dapat, mungkin ekspor garam ataupun ekspor jagung yang dibutuhkan untuk pakan ternak. Jadi kan ada pihak swasta yang tidak bisa melakukan. Mau tidak mau pemerintah harus turun tangan agar kesejahteraan rakyatnya bisa terjamin. Itu. Next. Nah,
Menurut Richard Mosgrave ada 3 fungsi dan tujuan kebijakan anggaran. 3 fungsi, tujuan kebijakan anggaran. Anggaran belanja pemerintah yaitu pertama fungsi alokasi, kedua fungsi distribusi, ketiga fungsi stabilisasi. Apa maksud fungsi alokasi? Fungsi alokasi daripada anggaran belanja. Supaya Alokasi, tahu alokasi artinya? Penempatan. Penempatan. Terus, Pak? Pengiriman. Alokasi penempatan. Jadi Pengiriman. pemerintah dalam menetapkan sebuah anggaran belanja menyesuaikan dengan kebutuhan. Contoh, ketika masih pandemi COVID sekarang ini, pemerintah lebih mengutamakan penanganan COVID. Jadi untuk pembelian mungkin alutsista ataupun belanja untuk yang lain, belanja pembangunan itu dikurangi, lebih ke penanganan COVID. Pemerintah yang mengatur, pemerintah yang tahu mana yang dibutuhkan, mana yang bisa diambil. Jadi kalau sekarang lagi tren nih di pemerintah sendiri, namanya rekon pusing, ya, semua jadi pusing, semua anggaran dipotong COVID. untuk penanganan COVID. Nah ini juga tugas dari pemerintah dalam belanja anggaran. Pemerintah tahu bahwa ini yang harus diutamakan, yang ini yang harus dibutuhkan, ini yang harus disegerakan. Itu fungsi alokasi. Kedua, fungsi distribusi. Ayo, distribusi apa? Distribusi. Penyaluran. Ininya itu Pembuatan. penyaluran tadi apa? Penyaluran apa? Penyaluran daripada Alokasi. Dana. Dana. Pemerintah menyalurkan ke tempat-tempat yang tepat, termasuk juga pemerintah mendistribusikan mana wilayah ataupun provinsi yang besar sumber daya alamnya, mana wilayah menghasilkan lebih besar daripada provinsi lain, maka pemerintah memberikan distribusi yang pas dengan hitungan persen. Contohnya mungkin di Papua penghasilannya lebih besar ataupun distribusi keuangannya lebih besar ke Papua daripada provinsi lain karena Papua menghasilkan sumber daya alam di kita. Jadi ada pembagiannya nih, distribusinya ada pembagian, ada persenan-persenan. Tujuannya apa? Jangan sampai terjadi kekacauan. Kalau dulu mungkin semua dibagi rata, setiap provinsi dibagi rata, penghasilan dibagi rata. Padahal provinsi itu adalah provinsi yang tidak menghasilkan apa-apa. Sedangkan provinsi yang kaya tidak juga mendapatkan apa-apa. Mereka yang punya lahan, mereka yang punya sumber daya, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Termasuk juga Sumsel. Sumsel ini penghasil minyak gas nomor 5 terbesar di Indonesia untuk provinsi. Kalau sekarang mungkin penghasilannya sudah agak karena sudah persenan tadi. Yang besar itu di daerah Mubah, di sekitaran situlah, Banyuasin segala macam. Kalau kita tidak terlalu banyak hasil ini, mereka yang banyak. Fungsi stabilisasi. Apa nih fungsi stabilisasi? Stabilisasi Penyeimbang. penyimbang. Lagi dikaitkan dengan anggaran belanja. Betul. Stabilisasi dikaitkan dengan anggaran belanja. Persamaan. Ya, Persamaan. kesamaan. Pendapatan pengeluaran itu seimbang. Ya, Misalkan kan itu kan fungsi stabilisasi
sih pemerintah itu mengeluarkan dana tepat, misalkan anggarannya sekian itu harus tepat supaya pengeluaran dan pemasukannya juga. Ya, stabilisasi itu penyeimbang. Kalau kita ibaratkan ayunan, karena di atas ada di bawah kan. Nah, pemerintah bertugas jangan sampai turun yang ke bawah, ada daerah yang naik yang ke atas, jadi tidak seimbang. Itu tugas pemerintah. Pemerintah mengatur jangan sampai terjadi kecemburuan ataupun kecurigaan dari wilayah, dan ataupun ada yang merasa dianak tinggikan. Ini saling terkait antara distribusi dan stabilisasi. Satu sisi ada daerah miskin yang penghasilannya tidak seberapa dibandingkan dengan provinsi lain, tapi di satu sisi pemerintah harus bertugas jangan sampai pemerintah ataupun provinsi yang ada itu menjadi provinsi yang tertinggal. Ini tugas dari pemerintah. Untuk neraca anggaran sendiri, pemerintah pun ketika kita lagi kesulitan, kita lagi tidak ada uang, mau tidak mau pemerintah harus meminjam daripada lembaga-lembaga keuangan yang ada di dunia. Tujuannya untuk apa? Jangan sampai terjadi kekacauan. Jangan sampai pemerintah ini menjadi kacau. Pemerintah melakukan utang. Jadi utang itu tidak salah. Utang itu tidak kata salah. Kita berutang juga tidak salah. Yang salah itu tidak bayar utang. Itu yang salah. Sampai sekarang pemerintah kita dianggap sebagai pemerintah yang dipercaya oleh bank-bank dunia ataupun negara-negara lain, karena kita selalu rajin membayar utang. Tinggal hitungnya baik aja berapa lama kita nak bayar utang. Iya. Cuma sampai sekarang pemerintah dipercaya oleh negara-negara lain, makanya pemerintah masih tetap bisa diutangi oleh orang lain. Kita pun begitu. Kalau kita ngutang tidak bayar utang, nanti lagi nak minjemi. Cuman kalau kita rajin bayar utang, pasti banyak yang minjemi. Nah, ini mungkin rajin tidak bayar utang. Itu. Next. Berdasarkan dua pendapat di atas, maka pemerintah diantaranya memiliki fungsi sebagai berikut: fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan. Ada 4 fungsi. Ini menjadi tugas. Apa baik fungsi daripada ini? Fungsi daripada pemerintahan. Jadi menjadi tugas. Minggu depan dikumpulkan 4 fungsi ini, jelaskan, dan kalau bisa disebutkan contoh. Pelayanan apa, pengaturan apa, pembangunan apa, dan pemberdayaan apa. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Yang rekan-rekan sendiri ketahui, yang didapat dari media atau apapun, bagaimana dengan pemerintahan Indonesia? Bagaimana kalau menurut kawan-kawan? Ini sekedar sekedar berpendapat sebagai pengamat, Iya. mengamati kondisi pemerintah sekarang bagaimana? Sedang tidak baik-baik saja.
itulah yang akan selalu diperbaiki oleh pemerintah. Makanya kita ada namanya pemilihan umum. Fungsinya apa? Yang kemarin belum baik, ketika diganti orang, diusahakan akan menjadi lebih baik. Yang tadinya baik, ketika diganti lagi, orang akan berusaha untuk menjadi lebih baik daripada yang digantikannya. Tidak seperti yang ketika di zaman Orde Baru, 32 tahun Indonesia dipimpin oleh Soeharto. Ini kan kita tidak tahu mana yang baik, mana yang jelek, karena pemimpinnya itulah. Oleh karena itu adanya pemilu ini itu membuat adanya peluang bagi orang lain untuk memperbaiki negara Indonesia. Mungkin di antara kita nanti ada yang menjadi presiden. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperbaiki negara ini. Sekarang Jokowi sudah 2 periode habis ini. Presiden yang akan datang, mungkin sekarang Jokowi banyak utang. Tugas presiden yang akan datang berusaha mengurangi utang agar jangan sampai menjadi bertumpuk utangnya nanti, jangan sampai menjadi beban anak cucu kita nanti. Nah, inilah berat tugas sebagai presiden, berat tugas sebagai gubernur, berat tugas sebagai bupati. Tapi masih banyak kawan. Karena dia bisa ngatur itu tadi. Karena dia bisa ngatur. Jadi kita pun ada keinginan, karena kita ingin memperbaiki. Oh, kita merasa kita sanggup untuk memimpin. Tapi untuk melihat kinerja itu ketika setelah pemilu periode pertama, periode kedua kita dipilih lagi, artinya kinerja kita cukup baik. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kita tidak butuh tentang politik, kalau memang bagian kita ilmu pemerintahan, kalau kita bagian dari pervisif. Obrolan kita, obrolan di dalam, bukan obrolan untuk di luar. Kalau obrolan di luar itu sudah pengkajian. Jadi kita obrolan di dalam ini agar jangan sampai ketika kita keluar tidak paham, tidak mengerti bercerita. Oh, begini loh. Itu apa namanya? Orang tahu kita ini orang fisik, pintar politik. Jadi jangan sampai kita buta tentang politik. Adul tidak nih. Sekian, terima kasih. Sampai sekarang, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya tadi. Yang saya tanyakan terhadap politik yang sekarang yang ada di kita, itu asumsi saya pribadi ya. Tapi dengan alasan yang kakak berikan tadi kan, pemerintah sebagai penyeimbang dan pengalokasi yang seperti itu. Tapi kak, menurut kakak, pemerintah itu ada perannya juga nggak kak sebagai membuat kekacauan, dan sebagian dari kekacauan itu nanti bakal ada yang diuntungkan bagi pemerintah. Ya. Cukup. Jadi rumah kita panggil kakak contoh itu. Nanti pemisahan kita ada. Iya. Karena sebagian dari sini ada sudah bekerja, kan itu juga sebelum dia kenal tahu duluan. Maka dia langsung kakak. Pemerintah menjadi sumber gitu kemungkinan bisa membuat kekacauan itu sendiri. Ada bisa jawab tak? Ada bisa jawab tak? Bapak jawab, kakak jawab. Ini bukan berarti kakak lebih tahu. Nah, kita berdiskusi kan. Mungkin ada pendapat dari
adik-adik sekalian, kalau dipanggil kakak tadi panggil adik ya. Ada tak? Kemungkinan Pak, kalau mungkin ada suatu atau indikasi kekacauan, mungkin ada suatu hal kepentingan mungkin Pak. Ya. Hal kepentingan ya. Ya, baik entah itu pribadi atau golongan gitu. Ini asumsi kami juga dong. Ya. Asumsi rekannya juga nih. Kalau itu untuk kepentingan sebuah negara, mungkin dianggap sah-sah lah ya. Pemerintah membuat kontra di dalam rakyatnya, tujuannya agar terjadi perbaikan-perbaikan. Makanya di kita ada namanya BIN, kan, ada BAIS, ada intelijen-intelijen yang lain, intelijen kepolisian. Mereka ini kadang-kadang membuat kontra agar kehidupan bermasyarakat menjadi dinamis, agar yang tadinya permasalahan di daerah tidak diketahui orang di pusat, dengan adanya kekacauan, mungkin keributan yang dalam tanda kutip, itu akan diperhatikan oleh pemerintah pusat. Mungkin itu dong. Ya, ada yang lain? Cukup? Kita tidak perlu lama-lama kedinginan di dalam. Kalau cukup, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Tugas minggu depan tolong dikumpulkan. Kalaupun atau gini aja, nanti dikumpul, ditulis di foto, dikumpul lewat WA. Karena kita minggu depan online kan. Ya, mungkin demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.